Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ketemu lagi kita di acara setiap bulan persekutuan doa dengan keadaan sehat. Tuhan sudah memberkati kita mulai dari bulan lalu sampai kita berada sampai saat ini. Kita semua kami kita mau angkat satu pujian sebelum kita masuk ke dalam doa. Semuanya ada waktunya. Jangan bertunda adalah waktu yang I
kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima apa maksud perkataan Tuhan yang akan disampaikan bagi kita. Tapi kami percaya kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirman-Lah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Roh Kudus, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Bersyukur ya, bulan Juli sudah kita lalui dengan berbagai kisah di dalamnya. Ya, ada banyak hal yang kita boleh lalui begitu ya. Dan saya ingin percaya seperti musim begitu ya, yang terus berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bulan terus berganti, peristiwa terus berganti, tidak ada sesuatu yang tetap begitu ya, kecuali cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama bagian ini, sehingga kita boleh bersama-sama menikmati keberadaan firman Tuhan ini. Mari kita baca 1, 2, iya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita yang menjadi dasar persekutuan doa kita hari ini adalah toxic positivity ya. Jadi ini menjadi tema kita yang akan menjadi renungan kita. Bagaimana kita mau belajar tentang jujur dalam doa, nyata dalam iman. Boleh dibantu klik? Oke, ini ya menjadi judul kita. Bagaimana kita, apakah hidup ini selalu positif begitu ya? Nah menjadi satu pertanyaan kita saudara, ketika kita mendengar tema ini, apa yang kira-kira Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang tema ini? Boleh dibantu klik dari belakang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang toxic ya, positivity? Oke. Ya? Oh, toxic ya. Toxic itu sesuatu yang racun begitu ya, yang tidak baik begitu. Oke. Apa kira-kira? Bukankah kita itu selalu diajarkan untuk selalu berpikir positif? Tapi kenapa ketika kita berpikir positif ternyata itu bisa juga menjadi racun ya di dalam kehidupan kita? Wih, sombong di artinya. Terlalu percaya diri ya. Karena terlalu positif, dia terlalu percaya diri. Oke, yang lain? Apa saudara? Jadi sebenarnya boleh gak sih kita berpikir positif saudara? Boleh ya, mestinya memang berpikir positif ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah selalu segala sesuatu kita bisa berpikir secara positif? Itu artinya begini. Kadang di dalam perjalanan kehidupan kita memang harus bisa menerima sebuah kenyataan. Contoh, ada orang sedang mengalami musibah. Biasanya kalimat atau kata-kata apa yang biasanya kita sampaikan saudara? Sabar loh, Tuhan kita itu baik. Ya, ada lagi? Berdoa saja, Tuhan kita itu pasti menjawab. Ya. Apa lagi saudara? Hah? Tegar. Stop, berserah sama Tuhan. Oke, apa lagi? Tetap semangat, semuanya pasti berlalu baik. Saudara, mungkin kalau kalimat itu disampaikan di waktu yang tepat, dengan situasi yang tepat, mungkin tidak ada masalah. Menjadi masalahnya adalah ketika seseorang itu sedang menyatakan emosinya, misalnya dia sedih, ya,
karena mungkin dia ditinggal orang yang dicintainya, ditinggal oleh orang yang sangat dikasihinya. Mungkin satu sisi kalimat itu maksud kita adalah memberi penghiburan, tapi di sisi lain kalimat itu, perkataan itu sedang membatasi ruang emosinya. Udah tau, gak usah ditangisi, sekarang kan dia gak sakit lagi, dia sudah enak. Saudara, satu sisi memang itu kata-kata penghiburan, tapi di sisi yang lain orang yang sedang berduka, orang yang sedang merasakan kehilangan, seolah-olah itu kayak dihentikan. Di mana dia sedang mau berduka, di mana dia sedang mau meratapi apa yang dia alami. Seringkali kita nge-cut begitu ya, saudara. Maksud kita mungkin baik ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, nggak boleh demikian. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah iman kita juga membatasi hal demikian? Positivity atau toxic positivity adalah konsep atau pandangan bahwa kita itu harus selalu positif. Itu enggak benar. Itu bisa berdampak pada sesuatu yang berbahaya. Nah, apakah kita memang selalu bisa, saudara, berpikir positif ya di dalam kehidupan kita? Karena kalau boleh jujur, saudara ya, rasa-rasanya kalau kita bisa semuanya positif itu memang bagus ya, memandang segala sesuatunya dengan positif itu bagus. Tetapi ini bisa jadi akan menyiksa diri kita sendiri. Misalnya kita tahu kenyataannya memang menyakitkan, dan kita terus harus bisa menerima kenyataan itu dengan positif. Mudah nggak, saudara? Susah. Pasti nggak mudah. Kadang kita pengen menangis, kadang kita pengen berteriak, begitu ya. Kadang kita ingin meratapi apa yang kita alami. Dan baiknya begitu ya, karena saudara seiman datang, sabar yo, Tuhan itu baik. Soalnya kita tidak memungkiri Tuhan itu baik, Tuhan itu memang baik. Tetapi kita mesti mengakui, saudara, perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Ini yang seringkali kenapa orang berduka itu bisa berkepanjangan. Karena apa? Dia tidak sampai pada titik yang terdalam ketika orang itu mengalami duka cita, yang akhirnya sulit sekali untuk kita itu bisa merasakan emosi. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan zaman sekarang begitu ya, lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita ada, itu mendorong kita untuk selalu berpikir positif. Ya. Ini yang seringkali terjadi ya, dengan penguatan-penguatan firman Tuhan ya, dengan kata-kata yang bijaksana begitu ya. Banyak orang, termasuk orang Kristen ya, merasa tidak boleh sedih, nggak boleh kecewa, apalagi sampai menangis. Di beberapa pendidikan keluarga begitu ya, anak laki-laki biasanya tidak boleh menangis. Kamu anak laki-laki nggak boleh nangis. Setelah anak laki-laki boleh nangis nggak sih? Boleh? Boleh ya. Laki-laki di sini pernah menangis? Pernah juga. Iya, saya menjumpai ada beberapa orang begitu ya, sampai nggak bisa nangis, saudara. Ya, kenapa? Karena nggak dibolehkan untuk menangis. Sampai ada gitu ya. Siap ya. Kalau saya nangis tak biarin, nggak apa-apa. Latihan suara. Ya, suaranya makin tinggi. Saudara, ini penting ya. Ketika seseorang berkata saya sedang lelah dan hancur mungkin dalam menjalani kehidupan, seringkali dunia dengan cepat membalas kamu harus tetap bersyukur. Ingat loh, Tuhan itu baik. Bayangkan saudara, orang sedang mengalami titik tertentu, kita dengan positifnya begitu ya, dengan nilai-nilai rohani langsung berkata kamu harus bersyukur. Kalimatnya nggak salah, saudara, tapi terkadang kurang tepat ya. Kalau kita lagi ke rumah duka, kita mesti hati-hati dalam berkata-kata. Sing sabar yo, dalam hatinya gue yang ngerasani. Saudara, kadang kita nggak butuh kata-kata banyak, cukup kita hadir, si salam ya, itu sudah memberikan dia kekuatan.
nanti dia akan bercerita dengan sendiri. Pasti dia berkata, iya loh, padahal baru kemarin, padahal bulan lalu. Dan dia akan cerita. Ketika dia bercerita, sudah kita mendengar. Ya, demikian misalnya keluarga kita atau pasangan kita, ya, anggota keluarga kita. Kadang kita mesti berhati-hati. Kata-kata kita itu jangan sampai justru, ya, bukannya membalut begitu ya, malah membuat luka. Nah, Tuhan memang baik ya. Tetapi apakah ini berarti bahwa kita itu harus menolak perasaan sedih? Apakah iman berarti tidak boleh menangis? Kalau kita melihat saudara pada bagian kitab Pengkhotbah ya, pasal ketiga ayat yang keempat, di sana dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya apa saudara? Segala sesuatu itu sudah ada waktunya. Kalau pada saat kita mau menangis, saudara, monggo gak apa-apa, menangis saja. Tuhan gak pernah melarang kita menangis. Ada firman Tuhan berkata, jangan menangis. Boleh? Ada? Bahkan waktu satu kali ya, Yesus datang ke salah satu keluarga di mana saudara mereka ada yang meninggal. Sampai Yesus dikatakan, maskullah hati, bersedih hati. Dia juga bisa merasakan kesedihan itu. Orang menangis Yesus gak pernah. Gak apa-apa. Ada waktu memang kadang kita harus menangis. Menangislah. Ya. Kenapa? Di situ kita boleh menyatakan emosi kita. Ya, mungkin pasangan kita menangis, anak-anak kita menangis. Apakah menangis dalam haru? Ya. Apakah menangis karena satu pergumulan? Nggak apa-apa saudara. Ya. Ada karena baiknya kita terus nangis. Itu rasanya sakit saudara. Ya, sesuatu yang tidak tersalurkan dengan baik, nggak lego rasanya. Kalau mau menangis nggak apa-apa. Nah, lebih baik kita ambilkan tisu. Ini kalau yang berhenti dengan sendirinya baru kita jawab. Itu lebih enak, ya. Dibanding nggak usah nangis. Wong Kristen biasa pelayanan mau nangis, nggak usah nangis lah. Ya, hati-hati saudara. Itu positif, iya. Tapi itu bisa menjadi toksik buat seseorang yang sedang mau menangis. Demikian juga saudara, selain menangis, ada juga waktunya untuk tertawa. Ya, kalau ada orang mau tertawa, ya, tentunya tertawa yang sopan. Kan itu tertawa yang sopan saudara ya. Itu pakai kromo inggil. Ya, artinya saudara kalau mau ketawa. Saudara kalau mau lihat ketawa itu lihat orang Batak. Itu bisa plong begitu ya. Kalau tawanya orang Jawa orang beda. Apa saudara ya? Karena kita perlu tertawa. Pada saat tertawa, sebelum tertawa itu di belakang. Ya, artinya selama bisa menempatkan nggak masalah saudara. Yang repot kan kalau nggak bisa menempatkan. Di saat orang senang kita menangis. Dan di tempat orang yang menangis kita tertawa. Contoh di kuburan begitu ya, lagi mau masukkan peti. Itu waktu yang tepatnya apa? Gitu? Kan Yonda, oh iya. Gara-gara apa tadi malam nonton bioskop dia nggak ketawa, bingung apa yang diketawain. Ternyata setelah di rumah duka, waktu diturunkan petinya baru dia ingat ketawa dia di situ. Itu namanya tidak tepat. Telat mikir. Nah, dia nonton tadi malam waktu orang semuanya ketawa, dia nggak ngerti kan? Ini ya kan? Waktu acara pemakaman, besoknya dia ikut acara pemakaman. Baru ingat film tadi malam. Ketawa dia di situ. Ya lucu ya saudara. Ada ini, kalau kita menangisnya di waktu yang begitu juga waktu tertawa di waktu yang kenapa dikatakan
Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Demikian juga ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak kisah, saudara. Ini adalah pengingat bahwa hidup yang jujur, gitu ya, tidak selalu ceria, tapi nyata di hadapan Tuhan. Next. Ya. Next, terus ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sedih, ya. Bukan berarti kita juga tidak harus selalu bahagia. Selama sesuai dengan porsinya nggak ada masalah. Ya, orang beriman bukan berarti harus selalu tersenyum, saudara. Coba bayangkan, saudara, ini keluarga lagi bermasalah gitu ya, baru cerita beban beratnya. Karena kita orang beriman, katanya harus bersuka cita senantiasa. Saudara, Anda bisa bayangkan, ini saudara-saudara kita lagi bergumul nih, lagi menghadapi pergumulan yang berat. Kita yang datang dengan seorang rohani di dia, disenyumin orang punya masalah. Jadi berkat nggak? Pasti nggak jadi berkat. Malah justru jadi oleh sebab itu, saudara, orang yang beriman bukan berarti nggak boleh bersedih. Bisa kita bersedih, tapi jangan sampai larut dalam kesedihan, sampai kita kehilangan kepercayaan, pengharapan kita di dalam Tuhan. Itu yang nggak boleh. Nah, saudara, kalau kita melihat toxic positivity itu apa sih? Sebenarnya begini, saudara. Next. Ya, yang pertama, saudara, artinya apa? Kita tuh menolak emosi negatif dengan dalih iman. Kamu tuh orang beriman, ya, jangan sedih. Mestinya kamu harus tetap bersyukur. Kamu harus tetap semangat jalani hidup, ya. Gak boleh ragu, gak boleh takut, gak boleh bingung, gak boleh cemas. Oh, beriman kok kayak gitu. Sudah gak boleh kayak gitu. Kalau memang orang itu lagi sedih, berikan ruang untuk dia menyatakan kesedihan. Ketika seseorang memang dalam kondisi keterpurukan, begitu ya, izinkan dia, ya, masuk di dalam keterpurukannya, sehingga apa? Dia bisa loss di dalam dirinya. Termasuk ketika seseorang dalam keraguan. Ya, kita bisa bertanya, apa yang membuat kamu ragu? Apa yang membuat kamu takut? Begitu. Ya, kadang anak-anak kami itu kadang kalau malam ya, kadang masih mau takut gitu ya. Minta temennya. Kenapa? Aku bilang harus ditemani. Takut aku. Kamu takut apa? Kadang kita perlu mengafirmasi kembali apa yang dia takut. Kadang kita kan terlalu menyepelekan. Sudah, kenapa kita dampingi? Kita ajak ngobrol. Ya, di tengah kebingungan, apa yang kamu bingungkan? Kan kalau orang-orang yang rohani ya, ketika orang dalam keraguan, sudah percaya Yesus kok hidup dengan keraguan. Sudah, kadang orang ada di posisi tertentu dia ragu, harus memilih A atau B, harus pilih kiri atau kanan, harus maju atau diam di tempat. Kadang kalau orang berada di posisi itu, kadang mereka membutuhkan apa? Tukar pendapat, ya, supaya apa? Dia bisa melihat, oh dari sisi ini, begini. Jangan terus kita rohanikan semua, saudara. Terus kamu tuh makanya berdoa sama Tuhan. Segala sesuatu itu jawabannya hanya di dalam Yesus. Delalai itu rumahnya kalau anaknya, saudara. Ujian. Dia ingat kata-kata Papai tadi malam, hanya Yesus jawabannya. Itu terus hanya Yesus. Dapat 0. Protes. Loh, kok salah? Kok dikasih 0? Loh, pertanyaannya apa? Jawabannya apa kamu? Loh, kata mama papaku tadi malam itu, ketika mereka bergumul, dibilang hanya Yesus jawabannya. Tak bikin itu salah. Nah, itu namanya tidak padahal Yesus kan segala jawaban, saudara. Tapi ada juga kalau soalnya apa, nah, itu kita perlu bisa memilah dan memilih. Jadi di tengah keraguan, ketakutan tertentu, ya, kita perlu ya menggali kembali apa sih sebenarnya menjadi ketakutannya. Ya, hari-hari ini
banyak orang juga mengalami ketakutan. Ya, banyak akun bank yang ditutup misalnya, gara-gara tidak aktif. Saya masih ingat ya zaman dulu orang tua itu punya akun bank gara-gara itu apa? Transfer dan terima transferan yang belum tentu aktif, bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali dapat transferan misalnya. Nah, ada banyak orang mengalami ketakutan seperti itu. Nah, saudara bagaimana menghadapi ketakutan seperti itu? Nah, kita perlu aja bicara. Dalam kebingungan tertentu, dalam kecemasan tertentu, saudara kita perlu menerima. Ya, karena apa? Ketika mereka tidak diterima, seolah-olah mereka akan mengalami namanya penolakan. Emosi negatif itu nggak dosa, ya. Ragu, takut, bingung, cemas, itu satu emosi yang memang ada di dalam diri kita, yang Tuhan juga berikan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang lebih waspada. Coba kalau kita nggak punya takut, saya kadang yang ngeri saudara. Si Fano itu ya, yang ngomong anaknya, mana ada rasa takutnya? Begini aja tiba-tiba udah dikasih tahu cuma, Pak, anaknya di blok ini. Besok pergi lagi dikasih tahu, Pak, si Fano sudah di sini. Itu saudara kalau nggak punya rasa takut, ngeri kan? Ngeri. Kan Tuhan perlu memberikan rasa takut itu supaya apa? Kita lebih waspada, kita lebih memperhatikan hal-hal yang begitu. Kalau enggak, semuanya dihantam. Kita perlu memiliki kewaspadaan. Ya, kayak tadi saya pagi pergi ke Solo, pikir-pikir, kuat enggak ya, saya pikir gitu kan, nggak pernahnya sendiri kan, pergi jauh gitu. Akhirnya wes dari rumah bawa bekal, bawa marming, bawa kacang begitu ya, dengerin pembicara ya, yang mereka berbicara, konseling dan lain sebagainya. Jadi saya kayak ada temennya itu waktu di perjalanan, waktu pulang nanti saya, Pak, kalau mau istirahat dulu bilang, nggak apa-apa Pak, di depan. Oke. Selesai istirahat di Salatiga makan, Pak istirahat aja sih, ya nggak apa-apa saya pernah. Enak gitu kan, jalan Salatiga ini kan katanya udah tidur gitu. Aduh, aku ketiduran. Nggak apa-apa Pak, istirahat saja. Karena sore beliaunya kan ngisi pembicara. Saudara, kadang ketika kita di dalam perjalanan perlu kita waspada, hati-hati. Karena kalau udah apa? Wah, ngegas. Apalagi tadi saya naik expander gitu ya kan. Udah gitu nggak pakai gigi gini ya kan. Sudah tinggal injek. Wah, coba kalau saya nggak punya rasa takut, saya nggak punya rasa yang lainnya, kan berbahaya. Dengan rasa itu saya mulai hati-hati, pelan-pelan. Itu perlu saudara, rasa takut, ya, rasa cemas, bimbang ada dalam diri kita. Dan saudara jangan sangkali kalau sedang menghadapi situasi kondisi seperti itu. Itu artinya apa? Tuhan sedang memberikan alarm, ya hati-hati. Sama dengan tubuh kita. Ya, Tuhan kan memberikan alarmnya. Kira-kira sakitnya rasanya apa? Kemarin kami itu semua hamba Tuhan disuruh cek kesehatan. Kami dicek semua. Ada yang kuning, ada yang biru, begitu ya. Yang kuning ya hati-hati. Kalau yang hijau aman-aman, begitu ya. Pak risau, wah Pak, ini berat badannya Bapak hari ini kan? Tapi ya Pak, ini Bapak ini kurang enzim ya. Bapak ini kurang zat besi, begitu ya. Bapak ini. Nah saudara, dengan adanya seperti itu, mulai hati-hati kita makan, minum, ya. Yang tadinya ya kan, leher saya itu nggak tahu saudara, nggak bisa gini, gitu. Kadang-kadang tertentu, Pak makan, mari Pak, gini tuh rasanya kadang susah saudara. Nah itu, sekarang belajar gini. Ya kalau kenapa ya sedikit, Pak ini kurangi gula, kurangi ini, jalan ya Pak ya, jemur Bapak ya. Ya itu menolong kita sebenarnya. Ya, nanti bulan depan kita ada cek kesehatan.
gunakan waktunya dengan baik, cek kesehatan. Ya, kita bersyukur gereja kita memperhatikan kesehatan juga. Itu dapat menolong kita supaya kita nggak kosong. Wes dalam Yesus sehat, dalam Yesus menolak penyakit. Terus malam-malam sakit, sih disalahkan sama. Wah Tuhan ini memberkati hidupku. Enggak sekarang ya. Kadang Tuhan memakai banyak hal untuk mengingatkan kita. Jadi saudara, hal ini menolong kita, mengingatkan kita. Jangan sampai kita bilang sama orangnya, nggak boleh sedih anak Tuhan, nggak boleh nangis anak Tuhan, anak Tuhan nggak boleh kecewa, ya, nggak boleh merasakan emosi negatif. Kalau orang lagi kecewa, ya menyampaikan sorry aku kecewa, itu lebih dalam. Tapi yang penting setelah itu diperbaiki. Jangan terus larut dalam kekecewaan. Saudara pernah kecewa dengan pasangan? Dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, wajar. Ya, karena kita masih sesama manusia. Ya, kecewa wajar, tapi jangan terus larut dalam kekecewaan. Setelah itu terus sampaikan, sorry ya, aku kecewa dengan perkataan. Sorry ya, aku kecewa dengan sikapnya. Nah, lebih baik diungkapkan daripada disimpan di dalam hati. Nanti malah jadi penyakit. Ya, saudara, emosi negatif bukan dosa. Menyangkal kesedihan bukanlah iman, karena itu adalah penipuan terhadap diri sendiri. Saudara kalau lagi sedih, ngomong sedih nggak? Ya, kalau merasa diri tertolak, ngomong nggak apa-apa. Ya, perlu kita akui. Karena kalau tidak, kita hanya menjadi orang apa? Yang suka menutupi diri kita. Tadi malam saya pulang agak malam, saya sempatkan nonton satu film yang menurut saya bagus sekali. Jadi ceritanya film itu si bapak ini punya anak, dia paksa anaknya sekolah dokter, anaknya nggak mau, tapi anaknya akhirnya berangkat. Pergilah ke Afrika anaknya, sampai sana meninggal. Satu sisi bapaknya sedih karena sudah menyuruh anaknya untuk sekolah. Tapi satu sisi dia juga merasa kehilangan. Sampai akhirnya mengganggu lagi kehidupan. Satu kali dia bawa kendaraan, mengalami kecelakaan. Nah, hasil diagnosanya si bapak ini lupa ingatan. Jadi akhirnya si bapak ini dirawatlah oleh istrinya, seolah-olah dia dianggap sebagai anak kosnya. Yang padahal sebenarnya dia adalah suami. Sampai suatu kali ada jasa begitu ya, jasa yang orang bisa apa saja, bisa ngaku jadi anak, bisa ngaku jadi bapak, bisa ngaku jadi anggota keluarga. Nah akhirnya si bapak ini terlibat begitu ya, terlibat dalam jasa itu. Dan sampai akhirnya mereka itu memiliki satu keluarga. Karena mereka punya satu keluarga, tiba-tiba si bapak ini ya jatuh pingsan lagi. Dicek, informasi itu sudah parah, ya, sampai hilang ingatan semua. Nah kemudian mulai ngaku satu-satu bahwa mereka sebenarnya bukan keluarga dan lain sebagainya. Nah ternyata si istrinya ini, saudara, selama ini tuh punya sakit, ya, punya sakit yang berat, yang akhirnya meninggal. Akhirnya di acara kedukaan itu si bapak bilang begini, berpura-pura bagi saya sebenarnya tidak mudah, karena berakting adalah dunia saya sebagai seorang aktor. Tapi hal yang paling berat berakting adalah ketika saya pura-pura lupa siapa istri saya, yang sebenarnya saya tahu semua peristiwa yang terjadi di tengah keluarga, termasuk anak saya yang sudah meninggal. Jadi si bapak ini berpura-pura hilang ingatan untuk membahagiakan istrinya yang seolah-olah begitu ya, mendampingi mereka. Nah saudara, saya belajar dari kisah itu. Kadang hal-hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada di mana kadang kita mesti tutup satu mata, tutup satu telinga dalam perjalanan hidup. Dimana kita belajar menerima apakah itu kekurangan pasangan, keterbatasan pasangan, anggota keluarga kita satu dengan yang lain. Tidak mudah. Kalau segala sesuatunya positif, mudah sudah.
Tapi ada di mana kadang kita sebenarnya ngerti begitu, tapi kita ya wis lah menerima dalam segala keterbatasan. Karena apa? Karena kita adalah anggota. Nah saudara, nah ciri-cirinya apa sih saudara kalau kita ini hari ini ya ada di dalam posisi toxic positivity? Boleh gitu? Ya, sensitif. Ya, ketika mengalami sesuatu merasa diri kita itu kurang beriman. Jangan-jangan aku kurang beriman ya. Jangan-jangan aku tuh gak percaya sama Tuhan ya. Sampai aku berpikir demikian. Nah, saudara perlu mengkaji lagi. Yang kedua, mengabaikan masalah. Udah nggak pergi, tinggal tidur, tinggal pergi. Tapi masalah gak dihadapi. Itu bisa menjadi. Yang kedua, menyembunyikan perasaan. Kamu lagi sedih ya? Enggak. Aku gak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Kamu lagi khawatir ya? Kamu lagi cemas ya? Enggak, aku baik-baik saja. Hati-hati saudara. Atau yang keempat, kita mengecilkan emosi kita. Ya, mengabaikan segala sesuatunya, membiarkan segala sesuatunya terjadi di dalam diri kita, dan seolah-olah kita tidak sedang demikian. Nah, saudara, kalau kita ada di posisi-posisi ini, berarti kita sedang mengalami toxic positif ini. Ya, kalau begitu, bagaimana saudara? Ingat firman Tuhan. Next. Ya, ingat firman Tuhan ya. Ada waktu menangis, menangislah. Ada waktu untuk tertawa, tertawalah. Ya. Ada waktu untuk meratap, saudara meratap. Ada waktu untuk menari, saudara menari. Alkitab tidak pernah menolak air mata. Ya. Justru Alkitab mengajarkan bahwa tangisan adalah bagian alami dari kehidupan kita sebagai manusia. Tertawa juga demikian. Tertawa juga penting, ya. Tapi tidak setiap waktu adalah waktu untuk tertawa. Berpura-pura tertawa saat hati terluka itu bukan iman, tapi sebuah kepalsuan. Ada ya, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Jawabannya apa? Sejujurnya lagi baik-baik saja. Tapi supaya kelihatan lebih baik, lebih rohani, apalagi di gereja gitu ya. Entah kalau aku jawab nggak baik, orang juga nggak peduli, begitu ya. Ya sudah baik aja lah, daripada nanti. Saudara, dalam keseharian kita perlu menyadari kalau memang kita lagi nggak baik-baik, kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lagi nggak baik-baik, suasana hatiku, moodku lagi nggak baik. Tuhan tolong, Tuhan contohkan. Termasuk dalam kelemahan, saudara, ketika kita meratap bukan kelemahan. Ini adalah bentuk ekspresi hati terdalam di hadapan Tuhan. Daud itu seringkali dia meratap di hadapan Tuhan. Termasuk dalam hal bersuka cita. Ya, kita tidak dipanggil untuk menari terus menerus. Ada waktu kadang kita menari, ada waktu kadang kita perlu untuk berbunga. Jadi saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, nikmatilah. Ya, seperti tadi lagu pujian, nggak selamanya kok. Ya, musim itu akan begitu. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Cuman kan uniknya gitu ya, kalau musim hujan, Tuhan kok hujan terus kok. Bila dikasih panas, lah kok yo panasnya rantai-rantai. Lah terus jalur itu piye? Yo gantian gitu. Sehingga ini gantian itu saya ngono, Tuhan aku pengennya panas sih. Saudara, nikmatin aja. Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih panas. C.S. Lewis dalam tulisannya dia berkata begini, aku berdoa karena aku tak bisa tidak berdoa. Seperti orang tenggelam di tengah ombak. Boleh di next kan? Aku berdoa bukan karena merasa nyaman, tetapi karena apa? Aku putus asa. Boleh gak sih saudara di tengah putus asaan kita berdoa? Bagus. Ya. Bukan hanya pada saat kondisi baik-baik saja, saudara ya. Saat kondisi kita nggak baik pun kita boleh contoh belajar jujur dalam doa. Mazmur penuh dengan ratapan. Next, ya Mazmur itu penuh dengan ratapan. Yesus ya, Yesus pun jujur dalam pergumulannya. Kalau boleh cawan ini lalu dari pada, kalau nggak boleh ya tetap ku jalani. Ya, pada saat Tuhan Yesus di taman Getsemani.
Ini penting sekali. Jujur dalam doa, nyata dalam iman. Iman tidak selalu ceria. Next, iman sejati tetap melekat di tengah kesedihan. Ini penting sebenarnya. Supaya orang yang beriman bukan berarti gak boleh menangis. Orang yang beriman bukan berarti terus hidupnya itu selalu sukacita. Ada waktu di mana kita bisa sedih, ada waktu di mana kita bisa bersukacita. Aplikasi, nah ini apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama, mari beranilah menangis di hadapan Tuhan. Saudara, kapan terakhir kali menangis di hadapan Tuhan? Tiap hari nangis. Gitu. Kenapa nangis di hadapan Tuhan setiap hari? Ini dapat pekerjaan yang layak. Benar juga ya. Ya, sangat bisa terjadi. Bergumul pekerjaan, bergumul pasangan, bergumul masa depan, bergumul pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, sakit penyakit. Saudara, boleh kita menangis di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan menghakimi emosi orang lain. Gitu aja kamu sedih, gitu aja kamu nangis, gitu aja kamu gak bisa, gitu aja kamu gak mampu. Kamu kan punya Tuhan. Hati-hati sekali, ya. 3, doakan dengan jujur, bukan pura-pura kuat. Saudara, kalau memang gak kuat, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat, ini berat banget. Saudara, saya dalam keheningan, saya bersyukur ya kadang Tuhan izinkan saya bangun pagi-pagi sekali. Saya mau bawa pergumulan yang saya punya. Hanya bisa saya sama Tuhan. Dia yang paling ngerti, dia yang paling paham. Itu waktu-waktu yang paling enak. Pagi hari atau malam hari sekali. Ya, kadang saya tidurnya nggak bisa cepat, tidur rata-rata malam. Itu waktu-waktu yang menurut saya paling enak. Saya berdoa sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Saudara gunakan waktu-waktunya. Yang terakhir, iman sejati nyata dalam segala musim hidup. Jadi dalam segala situasi kondisi saudara tetap percaya, tetap beriman, itu penting. Jadi kesimpulan, Tuhan tidak minta kesempurnaan. Boleh kesimpulannya, tapi Tuhan minta kejujuran. Nanti ya, kita jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, lebih baik menangis yang tulus daripada senyuman palsu. Yang ketiga, bawa semua beban ke hadapan Tuhan. Masalah hidup itu saudara seperti tamu. Saudara pernah kedatangan tamu? Biasanya tamu itu berapa lama? Yang namanya tamu lama atau cepat? Pada umumnya cepat, namanya juga bertamu. Kecuali kalau ngekos ya bisa lama. Tamu itu rata-rata ya ada yang sehari, paling banyak ya nginap paling semalam begitu ya, atau dalam 1 minggu lah. Artinya yang mau saya sampaikan apa? Tidak selamanya akan tetap. Demikian juga masalah, demikian juga pergumulan, demikian juga apa yang saudara hadapi ini. Enggak akan selamanya tetap dalam hidup kita. Ada waktunya nanti akan berganti. Ada waktunya nanti akan meninggalkan kita. Artinya enggak akan selamanya. Mari berikan ruang. Akui kalau kita sedang menghadapi masalah itu. Saudara, masalah bukan untuk dihindari, masalah untuk dihadapi. Masalah bukan untuk disesali, tetapi masalah untuk disyukuri. Kenapa saudara masalah perlu disyukuri? Karena di sana kita akan mengenal bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dengan ada masalah, kita makin tahu siapa orang-orang terdekat dengan kita, siapa saudara keluarga yang peduli dengan kita. Yang kebahagiaan semua orang bisa ngaku saudara, tapi dalam pergumulan siapa? Di sana kita akan menemukan sahabat sejati, keluarga sejati, rekan sejati. Dan mari saudara, semoga setiap kita bisa ya menerima segala situasi kondisi apapun yang terjadi. Ya, jangan ditolak, akui, terima. Jika memang kita sedang mengalami situasi kondisi itu, berikan ruang, izinkan, sehingga kita lebih sehat. Dan biarlah setiap kita waktu tertawa kita gunakan untuk tertawa, waktu menangis kita gunakan untuk
memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan bagaimana segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kami menangis, ada waktu kami menari, ada waktu kami bersuka cita, ada waktu di mana kami harus mengalah. Terima kasih Tuhan untuk segala waktu, dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kami. Kami saat ini Tuhan akan bersyafaat, mohon Tuhan pimpin sertai sehingga kami bisa bersyafaat datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelah kiri akan berdoa untuk ibadah besok. Semoga ibadah besok berjalan dengan baik. Ibadah di awal bulan, berdoa untuk pengkhotbah, pengkhotbahnya Ibu Ria, supaya boleh juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berdoa untuk tim pujian, besok timnya Pak Kri, teman-teman yang lain yang melayani, supaya bisa melayani dengan baik. Juga doakan untuk jemaat memberikan hati dan kerinduan untuk boleh datang dan beribadah dengan sukacita di tengah kegiatan Agustusan yang cukup banyak. Semoga jemaat boleh tetap belajar memprioritaskan Tuhan. Yang sebelah kanan berdoa untuk beberapa jemaat kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita tahu Bu Rini anaknya Mak Sri yang sedang opnam, supaya Tuhan juga tolong dengan campur tangan sehingga boleh mengalami pemulihan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk Bu Yamin dan keluarga yang hari ini mereka berangkat ke Jakarta, besok berangkat ke Penang, supaya Tuhan juga tolong keluarga Bu Yani, supaya Tuhan juga sertai, berkati, dan semuanya bisa berjalan lancar. Perjalanan pulang, tindakan yang akan diambil di sana semua juga berjalan dengan baik. Saya akan berdoa untuk kesehatan jemaat, pengurus, pelayanan di tempat ini, juga proses perizinan gedung gereja kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan hari ini boleh memberkati kami. Kami ada, di mana kami ada, semua karena berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pembiayaan, bersyukur untuk jemaat, bersyukur untuk pengurus, bersyukur untuk membangun dan melayani tempat. Terima kasih untuk kebersamaan untuk memberikan. Kami tetap berdoa merasa untuk semuanya, kiranya Tuhan juga yang akan mencampur kami. Kami mau berdoa yang Tuhan untuk kesehatan kami di dalam melayani Tuhan. Berikan kami kesehatan, sedia sekata, perasaan, semangat, sehingga kami boleh memiliki kebersamaan di dalam kebersamaan di dalam. Kami mau hal yang mudah untuk menyatukan dengan berbagai pemikiran, berbagai kepentingan, berbagai latar belakang. Kami tahu semua itu kesibukan, semua yang punya aktivitas. Biar Tuhan tolong kami, kita juga belajar memprioritaskan hal-hal tersebut yang semestinya kami prioritaskan. Kami dibutuhkan menolong dan baik. Dan juga berdoa untuk pertemuan izin membangun gedung gereja. Biar Tuhan tolong Tuhan mencampur kami. Kami rindu Tuhan juga boleh memberkati BFKUB, Kementerian Agama yang sampai hari ini belum memberikan organisasi. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami tak berserah dan berpengharapan di dalam. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, silakan juga ambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, dan saudara boleh membawanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami. Kami rindu Tuhan juga boleh menjawab tepat pada waktunya.
dan ajar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan awal bulan ini. Terima kasih bulan Juli kami sudah lalui, dan hari ini kami memulai perjalanan kami di bulan Agustus. Apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kami, biar Tuhan yang memberkatinya. Berikan kami kesehatan, kekuatan, pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga kami bisa berboleh menjalani hari-hari kami dengan sukacita di dalam Tuhan. Berkati untuk pemulihan kesehatan untuk Ibu Abigail, makin hari makin Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan, sehingga Tuhan juga memberikan pemulihan yang sempurna. Berkati juga jika ada di antara kami yang sedang mengalami kondisi lemah tubuh di tempat ini, dan juga jamah pulihkan dan sembuhkan, sehingga kami diberikan kesehatan untuk pergumulan yang sedang kami hadapi dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, Tuhan juga yang memelihara. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk makan dan minum yang sudah tersedia, tangan-tangan yang sudah menyediakannya juga diberkati oleh Tuhan, dan kami yang menikmatinya dengan sukacita. Kami mohonkan berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan ambil sana. Amin. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang dari seluruh berkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari ya, biar diaturkan sebentar ya.